Yawaddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di sesi yang kelima ini, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk bersama di tempat ini dalam rangka kita menimba ilmu agama. Dan semoga apa yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya sampai dengan hari ini dan juga sampai nanti penutupan daurah ini, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Tapi sebelum kita memulai, kita akan menyapa guru kita terlebih dahulu, Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah, yang telah hadir bersama kita di tempat ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Iya, hana capek tadi, main bola tadi Ustadz. Masya Allah, kalah lagi. Iya, sebenarnya saya tidak kalah Ustadz. Saya masuknya terakhir soalnya. Insya Allah. Ustadz, apa materi kita hari ini Ustadz? Oh iya, hari ini akan membahas ya seputaran cambuk hati Ustadz ya. Cambuk hati sahabat Nabi SAW. Ya mungkin nanti kepada para peserta yang sudah memiliki kitab, nanti kitabnya disimpan saja. Nanti bisa disimak langsung saja ke penjelasan Ustadz. Karena biasanya kalau lihat kitab nanti tidak fokus ke penjelasan Ustadznya. Ya. Jadi kita harapkan para peserta untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz dari materi yang akan beliau sampaikan dan mencatat poin-poin penting. Mungkin nanti ada tanya jawab juga Ustadz atau lempar soal 1-2 mungkin Ustadz ya. Taib. Ya insya Allah nanti di akhir sesi ada seperti biasa. Ustadz akan memberikan pertanyaan ya 2 saja. Ya insya Allah nanti 1 dari ikhwan, 1 dari akhwat ya. Dan diharapkan untuk benar-benar memperhatikan karena insya Allah apa yang akan ditanyakan nanti tidak keluar dari materi yang disampaikan oleh beliau. Tapi tanpa membuang waktu, kita persilahkan kepada Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah, kayaknya pada capek semuanya tadi pagi ya, sehingga molor ini kayaknya setelah dari jadwal. Tapi insya Allah ta'ala semoga Allah memberkahi waktu kita. Jadi ana hanya punya waktu setengah jam sampai jam 9. Insya Allah ta'ala kita manfaatkan ya, karena kita sifatnya fleksibel aja. Ini lebih ke liburan sambil taklim, bukan taklim sambil liburan. Jadi lebih banyak liburannya. Insyaallah taala mudah-mudahan walaupun konsepnya ya acara keluarga, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi jembatan awal, bekal awal bagi kita untuk lebih fokus, lebih mendalami lagi, memperbanyak ya ilmu agama kita. Ya. Para ikhwan dan para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi ini insyaallah ta'ala sedikit kita akan membahas tentang cambuk hati sahabat Nabi SAW. Ini juga ada kaitannya tentang masalah akidah ya. Karena di sini dapat mandat lebih fokus untuk penekanan penanaman akidah, penanaman tauhid kepada keluarga kita. Ya. Dan salah satu hal yang penting yang perlu kita tanamkan pada keluarga kita adalah bagaimana kita mencintai, menanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita,
kecintaan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik pernah mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Dulu para ulama salaf itu mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Maka ini perlu kita tanamkan pada istri kita, anak-anak kita, supaya punya teladan, figur, contoh yang baik. Ini kadang-kadang kalau anak kita nggak kasih contoh teladan yang baik, akhirnya teladannya yang ditonton, Mbak ya. Doraemon, Shinchan, akhirnya salah figur, salah ya teladan. Makanya penting untuk kita tanamkan kepada keluarga kita ya agar mencintai Nabi, mencintai para sahabat supaya kita bisa masuk surga seperti Nabi dan para sahabat. Sebab sebagaimana kita tahu Nabi dan para sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Ya. Dan as-sabiqunal awwalun pemula-pemula masuk Islam. Ya, para sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin, ansar. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita bisa masuk dalam ayat ini kalau kita meneladani dan mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah siapkan untuk mereka surga. Kalau kita pengen masuk surga sekeluarga, ya harus nyontoh, harus mengikuti orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, yaitu Nabi dan para sahabat. Dan ini penting. Kita nggak bakalan bisa masuk surga kalau kita nggak mencontoh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, maka jangan salah figur, ya, jangan salah teladan. Jadikan Nabi dan para sahabat kita, para sahabat Nabi SAW sebagai teladan kita. Dan ini perlu selalu kita tanamkan. Ihwani wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang disebut dengan sahabat? Sahabat Nabi itu adalah seorang yang ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keislaman. Ya, siapa yang ketemu dengan Nabi, laki, perempuan, kalau dia ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya ketemu saja, mu'minan bihi, dia beriman. Kalau ketemu tapi nggak beriman, nggak ada faedahnya. Abu Lahab, Abu Jahal sering ketemu sama Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat. Ya, tapi kalau beriman tapi nggak ketemu, itu juga bukan sahabat. Seperti Raja Najasyi beriman kepada Nabi SAW tapi nggak sempat ketemu, maka itu tidak dimasukkan oleh para ulama sebagai sahabat. Itu nanti ada istilah sendiri, namanya muhadram. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mati dalam keadaan Islam. Kalau dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi kafir atau dulunya Islam kemudian murtad, maka berarti dia bukan sahabat. Seperti Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal. Itu dulu masuk Islam, kemudian dia murtad dan mati dalam keadaan kekafiran, berarti bukan sahabat. Ya, karena tidak ada sahabat Nabi itu kemudian ya kafir, munafik, itu enggak ada. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya.
Dalam Al-Quran Allah tadi sudah negaskan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ya, dan Allah janjikan untuk mereka apa? Surga. Bahkan ada di antara para sahabat Nabi itu yang dijamin masuk surga. Di antaranya yang dikenal dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, mungkin nanti akan kita tanya. Siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga tersebut? Tapi ojo browsing deh. Persiapan dulu, Ustaz. Persiapan dulu. Wah, ini sambil golek Google gitu kayak. Baik. Jadi itu kedudukan para sahabat Nabi dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yaitu para sahabat. Ya. Generasi para sahabat adalah generasi yang paling baik. Dipuji oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, akidah ahlu sunnah wal jamaah kepada para sahabat, satu, kita mencintai mereka. Wajib bagi kita mencintai para sahabat. Jangan sampai kita membenci mereka. Nabi SAW bersabda, hubbul ansari iman, wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar itu adalah keimanan. Dan membenci mereka, membenci para sahabat, itu adalah kemunafikan. Jangan sampai kita naudzubillah seperti sebagian kelompok ya, yang benci sama para sahabat Nabi SAW, bahkan mengkafirkan, melaknat para sahabat, naudzubillah. Ini adalah kemunafikan. Wajib bagi seorang yang beriman untuk mencintai para sahabat Nabi SAW. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Rasul, maka wajib bagi kita juga untuk cinta kepada para sahabat. Kenapa? Karena Allah cinta kepada para sahabat. Karena Rasulullah cinta kepada para sahabat. Kalau kita nggak cinta kepada para sahabat, berarti Anda nggak mengikuti Allah dan Rasul. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, kewajiban kita kepada para sahabat juga adalah apa? Mendoakan. Doakan para sahabat Nabi SAW. Makanya setiap kali disebut para sahabat, kita dianjurkan mengatakan apa? Radhiyallahu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Makanya kita wajib mendoakan mereka. Mendoakan yang baik, bukan mendoakan yang jelek. Yang ketiga, kewajiban kita kepada para sahabat adalah tidak mencela mereka. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Jangankan mencela para sahabat ya. Kita mencela orang muslim biasa aja nggak boleh. Apalagi mencela para sahabat. Jangankan mencela orang muslim biasa. Dalam Islam mencela hewan aja nggak boleh. Kata Nabi SAW, la tasubbudik fa innahu yukidukum lissalah. Jangan kalian mencela ayam jago itu nggak boleh. Ya, karena dia punya jasa. Jasanya apa? Bangunkan kalian sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Itu kita aja nggak boleh. Ya, menghina ayam karena dia punya jasa. Bangunin kita sholat. Bayangkan. Ya, bayangkan. Mencela ayam saja nggak boleh, apalagi mencela manusia. Apalagi mencela sahabat Nabi SAW yang jasanya jauh lebih besar daripada kita semuanya.
Maka kewajiban bagi kita ayyuhal ikhwah adalah mencintai para sahabat, mendoakan yang baik. Jangan pernah kita mencela. Kalau ada yang mencela para sahabat Nabi SAW, curigai keislamannya. Sebab orang yang mencela para sahabat Nabi, pada hakikatnya dia tidak mencela pribadinya. Yang dia inginkan adalah apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi itu sendiri. Ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mau upacara kayaknya itu, Ya. Ustaz. Masya Allah, Ahlus Sunnah ini nasionalisme. Cinta negeri. Baik. Jadi ayyul ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kewajiban bagi kita adalah mencintai, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, jangan sampai mencela. Kalau ada yang mencela, nah ini udah nggak benar ini. Dan tujuan dia bukan pribadinya sahabat itu. Yang dia incar bukan pribadinya, yang dia incar Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang mencela misalkan sahabat Abu Hurairah, itu bukan Abu Hurairahnya sebenarnya yang diincar. Yang diincar adalah Al-Quran dan hadis. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah 5.000-an lebih. Kalau Abu Hurairah sudah dicela, berarti 5.000 hadis mentah. Ya, ini yang mereka inginkan. Oleh karenanya, ya, intinya mari kita tanamkan pada diri kita tanamkan kepada keluarga kita untuk mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka perlu bagi kita untuk mempelajari sirah sahabat. Ya, jangan cuma sirah artis, sirah pemain bola. Ya, kadang ada sebagian orang itu Masya Allah, dia ngikuti berita idolanya, sampai-sampai kadang dipasang namanya. Ya, Ronaldo, Messi, nak kaosnya, ya, ngikuti beritanya terus. Tapi kalau ditanya tentang sahabat Nabi SAW, wallahu a'lam. Nah, nanti saya tes juga itu. Apal nggak 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Atau sekarang? Atau tes sekarang aja, Ustaz? Iya, mumpung ada ini, hadiahnya sudah ada Iya. ya, Ustaz. Nah, Dengan syarat nggak boleh lihat HP. Ya. siapa yang jawab? Oh, ada yang di belakang itu. Masya Allah. Yes. Panitia, kasih mic-nya. 10 sahabat yang 10 dijamin masuk surga. sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, Harus berurutan, Ustaz ya? Ya, Assalamualaikum. nggak harus. Nggak usah, tapi yang jelas nggak boleh lihat HP. HP, oke. Abu Bakar, Ya. Loh, Pak, lihatnya sini aja. Nah, Umar, Utsman, yang pertama Abu Bakar, 2 Utsman, Utsman. Ono sedih lewati kok ya. Umar, Umar ya. Umar, Utsman. kemudian Utsman, Ali, Ali, Talha, Tolha, terus Zubair, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Saat siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Bukan Asidawi lah ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, terus Sudah berapa itu? 9. Lagi Ya. 1 berarti? kurang 1. Kurang 1. Kalau kurang berarti nggak dapat hadiah, Ustaz. Kurang Siapa? 1. Kurang saya 1 ya. Siapa? Said ya. Said. Nah, Masya Allah. Panitia kasih hadiah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Taib. Jadi perlu bagi kita untuk mengenal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sirah mereka, perjalanan mereka, sehingga kita pun bisa meneladani mereka, meniru mereka, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka. Luar biasa, Masya Allah. Ini banyak buku-buku tentang sejarah para sahabat itu perlu dibaca. Ya, kita ini sekarang lebih banyak pakai HP daripada baca buku. Itu kekurangan kita. Maka perlu kita kembali untuk membaca lembaran-lembaran sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib.
Dalam buku yang ya sudah dibagikan kepada antum, ya salah satunya adalah Cambuk Hati Sahabat Nabi, itu nanti bisa dibaca. Kalau ini tentang beberapa pesan dan petuah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana nasihat-nasihat mereka, untean-untean mereka yang begitu membekas di dalam hati kita. Saya ambil contoh beberapa saja karena waktunya singkat. Ya, yang pertama yaitu pesan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pernah beliau radhiyallahu an ya memegang lidahnya lalu mengatakan, inna hadza awradanil mawarid. Lisan inilah yang menjerumuskan saya kepada kebinasaan. Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Pak, yang udah dijamin masuk surga. Tapi dia mengatakan apa? Lidah inilah yang menjerumuskan saya kepada kebinasaan. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Agar kita menjaga apa? Lisan. Dan ini termasuk bagian dari akidah, Pak, ya. Kita belajar akidah, belajar tauhid itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengontrol omongan kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ini tauhid, iman. Kemudian kata Nabi, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Karena lisan ini banyak dosanya. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kata Nabi, kebanyakan dosa anak Adam itu ya dari lidahnya. Pesan yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian tua. Ini anjuran bagi kita untuk apa? Semangat belajar ilmu agama. Kalau yang masih muda, yang masih kecil, ayo ya semangat belajar. Kalau yang sudah tua, jangan kalah semangat dari yang muda. Walaupun tua usianya, tapi semangatnya tetap muda. Begitu. Ya, karena ilmu adalah jalan yang mengantarkan kita menuju surga. Bagaimana kita berakidah yang benar, bagaimana kita beribadah yang benar, bagaimana kita berakhlak yang benar. Gak mungkin semuanya itu terwujudkan kecuali kalau kita ngerti tentang ilmu agama. Pesan yang ketiga dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jal." Demi Allah, seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan merasa kenyang dari firman Allah, yaitu Al-Quran. Ini ada pesan dari beliau, sahabat Utsman bin Affan, agar kita ini apa? Semangat membaca Al-Quran, semangat mempelajari Al-Quran. Ya, ini penting. Jangan sampai buka Al-Quran cuma bulan puasa tok. Mari ngono ditutup meneh sampai berdebu. Atau hanya sekedar dibuat pajangan. Mari kita ya meluangkan waktu kita. Orang sekelas Utsman bin Affan saja yang super sibuk. Beliau salah satu khalifah. Beliau pernah mengatakan tidak ada satu hari pun kecuali saya membaca Al-Quran. Padahal beliau sibuk gitu ya. Lebih sibuk daripada presiden loh khalifah itu. Ya, loh, presiden itu kan cuma satu negeri aja. Ini negara-negara dunia. Insya Allah. Tapi beliau tetap menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ya, maka ini penting bagi kita. Ayo ya belajar membaca Al-Quran. Ayo kita mempelajari tafsir Al-Quran. Dan mari kita mengamalkan Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan lupakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk yang akan mengantarkan kita menuju surga. Ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran.
ya, dia adalah petunjuk jalan kita menuju surga. Pak, kita mau ke sini aja atau mau pergi ke suatu tujuan, pasti butuh apa? Petunjuk jalan. Makanya di mana-mana jalan itu ada petunjuknya. Mau ke Surabaya lewatnya sini, mau ke Jakarta lewatnya sini. Itu perjalanan di dunia. Apalagi perjalanan menuju surga, menuju akhirat. Kita butuh petunjuk dan petunjuk itu adalah ada di dalam Al-Quran. Salah satu pesan yang lainnya juga, ya, pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini pesan yang sangat bagus dan sesuai dengan tema daurah kita. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kata beliau, dunia ini akan segera sirna, pergi. Kita akan tinggalkan dunia ini. Dan akhirat ya akan kita datangi. Kita semuanya akan menuju kepada kampung akhirat. Kita akan balik kampung halaman. Ya, karena asli kita adalah kampung akhirat. Bapak kita Adam alaihi salam aslinya di surga. Dan masing-masing memiliki anak. Anak dunia dan anak akhirat. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Budak-budak dunia. Yang berambisi kepada dunia. Yang dipikirkan cuma dunia. Karena hari ini yang ada adalah ya amal, gak ada hisab. Tapi besok di akhirat yang ada adalah hisab, gak ada amal. Maka persiapkan perbekalan kita menuju kampung akhirat. Kemarin sudah kita sampaikan dan tadi malam juga sudah disampaikan oleh Ustadzuna Dr. Syafiq Reza Basalam hafidhahullah ya tentang apa yang perlu kita persiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat. Kita kalau mau perjalanan saja pasti mempersiapkan apa? Bekal. Apalagi menuju kampung akhirat. Kita butuh bekal. Kata Umar bin Abdul Aziz, likulli safarin zad, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwa. Setiap perjalanan itu pasti butuh bekal. Dan bekal yang paling utama yang perlu kita persiapkan menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara pesan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya, kita ambil contoh yang lainnya juga. Ini pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib juga. Ini, pesan yang sangat penting terutama pada zaman kita sekarang. Beliau mengatakan la takunu ujulan madayi abuduran. Ya, jangan kalian itu menjadi orang-orang yang tergesa-gesa, gegabah. Ya, ada berita ini langsung di-share. Kita harus hati-hati, selektif. Tidak semua berita langsung kita sebarkan. Karena bisa jadi beritanya enggak benar. Atau mungkin benar, tapi kalau kita sebarkan justru malah menimbulkan madharat yang lebih besar. Maka semuanya butuh untuk dipertimbangkan. Jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Ini juga pesan yang sangat bagus dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada juga pesan dari sahabat Zubair bin Awam. Beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu, yang bisa, ya, punya amalan yang sifatnya rahasia, tersembunyi, ya, nggak diketahui oleh banyak orang, bahkan kalau bisa keluarganya sendiri nggak tahu, lakukanlah. Jadi kita perlu untuk menjaga keikhlasan kita, nggak perlu pamer-pamer, ya, kalau melakukan amal kebajikan. Jangan dikit-dikit apa? Pamer, dikit-dikit selfie, ya, dan sebagainya, sehingga apa? Justru akan mengotori niat kita.
Di antara pesan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini juga pesan yang sangat bagus terutama kita di zaman fitnah sekarang. Kata beliau ketika ditanya, diminta wasiat, liyasa kabaituk wabki ala khotiatik wa kuffa lisanak. Ya, kamu di rumah aja. Apalagi dulu awal-awal corona ya, di rumah aja. Ya, aja banyak di rumah aja. Maksudnya sekarang banyak fitnah, nggak usah ikut-ikutan, ikutan demo, ikutan apa namanya, ya tawuran, ikutan, nggak usah, mending di rumah, ya. Wabki ala khotiatik, tangisi dosamu, karena banyaknya fitnah-fitnah itu adalah diakibatkan dosa. Kemudian wakuffa lisanak, jaga lisanmu. Karena lisan ini suka memprovokasi. Dan saya tambahin, jaga jarimu. Termasuk sekarang yang perlu dijaga, jari kita. Karena sekali pencet, sekali nulis status, nah ini juga bisa memperparah keadaan zaman sekarang. Mungkin nggak ngomong, tapi nulis sekarang ini. Nah, mungkin postingan di FB atau di WhatsApp, ya bisa membuat gaduh. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadah. Orang muslim itu adalah di mana orang-orang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Kenapa yang disebut oleh Nabi dua itu? Karena ini yang paling banyak dosanya, lisan sama tangan. Di antara nasihat juga dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau akan wafat, akan meninggal dunia, ya, lebih-lebih kita juga, ya, apalagi sudah umur ya di atas 40 dan sebagainya, ini kita penting sekali untuk ya mencermati wasiat beliau ini. Beliau ketika udah sepuh gitu ya, udah lanjut usia, bukan malah mengendorkan semangat ibadahnya, justru malah semakin kenceng. Ketika beliau ditanya, apa alasannya? Perhatikan kata beliau, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha ahrajat jami'a ma indaha. Sesungguhnya kuda itu apabila mendekati garis finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya agar menang dalam perlombaan. Artinya, kalau sudah semakin mendekati garis finish, jangan bukan semakin loyo, lemes, tapi semakin semangat. Kebanyakan orang kan enggak. Ramadan awal-awalnya, Masya Allah semangat. Masjid-masjid terawih full, gak muat sampean. Ya, apa mana yang pakai jaga jarak. Nah, beludak guys. Tapi lihat di akhir-akhir. Ya. Kadang sebagian tinggal imam karo muadzinnya. Nah. Kembali ke asal lagi. Ya, istiqomahnya kurang. Justru kalau dulu Nabi dan para sahabat justru akhir-akhir itu semakin meningkat. Karena innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu tergantung kepada penutupan akhirnya, garis finishnya. Ini penentunya di situ. Yang terakhir, ya, mungkin perlu kita cermati juga. Ini penting sekali wasiat dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Tentang banyaknya fitnah pada zaman sekarang. Terus salah satu kunci supaya kita selamat, kata beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a bidu'ail ghoriq. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana badai fitnah begitu dahsyat, tidak ada yang selamat dari fitnah pada zaman tersebut kecuali orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya orang yang tenggelam. Maksudnya gimana? Orang yang tenggelam itu kalau lagi berdoa, merengek-rengek betul.
Ya, merengek-rengek betul. Begitupun kita di tengah banyaknya fitnah pada zaman sekarang, fitnah syubhat, fitnah syahwat, kencengin doanya. Kuatkan doanya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita mengadu, tempat kita berlindung. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita semuanya dari dahsyatnya fitnah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya, Masya Allah, gak terasa udah habis waktunya jam 9. Ya, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan tadi tentang bagaimana keutamaan para sahabat dan sikap kita kepada para sahabat serta beberapa untaian nasihat para sahabat nanti bisa dibaca lagi ya. Ini sudah dibagikan bukunya Cambuk Hati Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bisa lebih fokus ya membacanya. Insya Allah ini sekali duduk selesai insya Allah. Ya kalau mau baca. Apalagi sambil ngopi. Apalagi sambil ngopi, ngeteh. Ngeteh nggak sambil ngerokok. Sambil ngerokok akhirnya kebakar bukunya. Masya Allah. Alhamdulillah itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi diinformasikan oleh panitia, pertanyaannya nanti di akhir saja Ustaz. Ya, jadi digabung nanti di akhir saja. Insya Allah setelah sesinya Ustadz Fadlan insya Allah. Jadi setelah ini langsung materi Ustadz Fadlan langsung, Masya Allah. Jadi mohon maaf kepada para peserta untuk coffee breaknya kita mundurkan dikit ya. Kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah. Sebelumnya kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Yusuf Abu Weda yang telah menyampaikan materi yang sangat singkat waktunya. Ya sebenarnya masih kurang Ustadz. Harusnya 1 jam 2 jam Ustadz ya. Jadi Masya Allah. Semoga singkat ini tapi banyak faedah yang kita dapatkan. Barakallahu fiqh. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Taib. Barakallahu fiqh. Masya Allah.